mengerikan. Ya Itu ampun. tapi yang apa namanya? Yang edisi limited edition gitu. Gile, keren banget tuh kayaknya. Versi MPL. Wow, versi MPL. Jadi kita akan membagi-bagikan giveaway yang banyak banget buat teman-teman pecinta Mobile Legends tentunya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk share terus-terusan. Langsung aja share ke grup WhatsApp, ke grup Telegram, ke grup Line, semuanya Yep. pokoknya ya. Ke grup gibah juga nggak apa-apa tuh. Your team is Aduh, banned. tapi kita ngeliat udah ada Povius yang di-ban juga nih sama tim RRQ. Oke, 2 assassin sekarang menjadi korban dari Alter Ego. Mereka nggak mau untuk dari Albertnya sendiri menggunakan hero-hero assassin tersebut. Karena kita tahu dengan assassin, Albert akan berubah menjadi alien yang sangat-sangat berbahaya sekali. Iya, setuju banget. Dan siapakah yang akan dibawa oleh tim RRQ Hosti kali ini? Mengingat juga mungkin Alter Ego mereka cukup kuat tentunya dengan hero-hero untuk Leo Murphy atau bahkan dari sideline-nya Nino sendiri. Your Tapi ternyata team is Parsha banning. yang akan dibuang kali ini masih respect terhadap Udil yang Dan- selalu memakai high ground hero yang benar-benar kuat banget, Be. Dan ini bakal nge-trigger banget RRQ Hoshi untuk mengambil 2 pilihan. Antara itu Yves atau bahkan Esmeralda. Karena mengingat dari Alter Ego Esports juga punya kesempatan untuk melakukan ban terhadap Yves kali ini. Mengingat Oke. Clay itu sangat suka juga dengan hero-hero 100% defender lah. high ground. Iya. 100% juga kalau nggak salah win rate-nya untuk dari Yip itu dengan 3 kali pick. Aha, betul. Jadi mungkin perlu diwaspadai ya dari Yap. Alter Ego sendiri, jangan memberikan kesempatan untuk sang raja mengamankan mid laner-nya. Parsha Tim Clay sendiri. juga kalau nggak salah 83%. In a way dia melakukan band di sini dan Your Yves team is sesuai dengan benar yang nih. tadi udah sempat kita diskusikan. Dan Esmeralda terbuka dengan Esme sangat lepas. bebas sekali. Pakitonya mungkin akan diadu. Oh, Pakitonya Your malah team langsung is Pakito. bakal ini akan diamankan. Mungkin karena kita sudah melihat Albert pernah Yap. menggunakan Win sebagai jungler. Bisa saja ini adalah Pakito jungler. Bisa jadi. Oh, berarti akan ada marksman yang digunakan oleh Bang Sin? Bisa jadi seperti Itu yang apa? aku tunggu malah. Atau ada hero-hero berbeda seperti Esmeralda lagi yang akan nongol ya? Entah kenapa setelah melihat Bang Sin beberapa kali menggunakan Esmeralda, aku setelah menengok meta yang sekarang ya itu sangat menanti-nantikan sekali kalau Bang Sin ini akan menggunakan hero-hero Waduh. marksman. Wow, apalagi kita tahu Ada sekarang Livi ya. bot lane itu benar-benar kayak kadang kuat banget di Iya. mana adanya marksman, tapi tadi Your Papua sampai team salah is fokus picking. ya. Salah fokus tadi memang. Dari Astaga. marksman sama Livi tadi. Cima. Astaga, tapi ternyata Paham, paham. Esmeralda yang sudah ditakut-takuti akan muncul di tangan RRQ Hoshi langsung diamankan terlebih dahulu di tangan Alter Ego Esports. 2 hero lagi dari RRQ Hoshi. Magical damage-nya akan langsung diamankan untuk sekarang. Karena Clay bisa jadi akan mengambil juga, mengamankan juga hero-nya. Dan sekarang udah ada Lunox, benar aja. Tapi kita Lunox, belum tahu, Lunox Rafaela akankah kah? di tangan dari Clay ataukah akan berada di sisi samping? Kayaknya Clay sih ini. Ini kayaknya Clay ya? Ini benar-benar hero-nya Clay banget untuk mengkontes Esmeralda nanti di bagian late game. RRQ Hoshi juga masih punya kesempatan untuk mengambil satu hero seperti Rafaela atau mungkin akan mengambil killer seperti Florin karena kita tahu sendiri kemarin Florin Yap. akhirnya keluar setelah di hari yang Muncul. pertama 9 game atau 8 game tidak ada Florin sama sekali, tapi Benedetta Your bakal team diamankan is terlebih dahulu untuk RRQ Hoshi. Iya, mereka mau ada satu hero yang bisa ngincer ke arah backline tentunya. Yap. Apalagi hero-hero seperti Matilda yang benar-benar rusuh banget, ngerusuhin. Dan Benedetta ini selalu menjadi apa ya, salah satu hero yang perlu diwaspadi karena dia munculnya itu kalau kata KB di titik buta map. Di Jadi titik entah buta. muncul dari kanan bawah atau Yap. kiri bawah. Jadi itu perlu diperhatikan juga oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports kali ini. Dan pick terakhir sebelum memasuki band yang kedua untuk Alter Ego Esports. Mereka tentunya masih banyak banget pilihan untuk side lane-nya atau mungkin mereka mau mengamankan jungler terlebih dahulu untuk Oke. Sally Boy. Karena kita ngelihat juga di sini masih banyak banget peluangnya di mana masih ada Yuzong Yuzong, betul, ada Chow juga. Tapi apakah mau diamankan? Your Ternyata team Natalia is Leo banned. Murphy. Natalia Leo Murphy. ini langsung 40. di ban Rafaelanya sih kayaknya. Alter Ego Esports tahu bahwa Finn belum mengamankan satu pick hero-nya untuk Yap. diri sendiri. Dan ini mungkin ada chance besar banget untuk mengamankan satu healer Rafaela. Langsung. Your team Emang is nih nama banning. profesor tuh selalu ya on point Alter banget. Ego KB. Enggak dong, ini celahnya emang gitu. AEKB. AEKB. Valid. Palit. Valid Palir. nggak? Palir fail. Valir. Enggak. Aduh, tapi Rafael langsung dibuang begitu saja karena sesuai yang KB bilang belum ada hero untuk seorang Finn. Karena Lunoxnya bisa aja dimainkan oleh Clay dengan 60% win Your rate team is dari banning. Lunoxnya seorang Clay di sini dan membuang ke Karina. arah Karina. Kita tahu Karina sekarang udah populer banget Pak Pulung. Yap. Kayak wah ini bisa jadi jungler yang benar-benar nyulitin banget. Bahkan dengan item defensif aja itu Karina sulit banget ditumbangkan. Oke, dengan adanya Natalia seperti ini kayaknya untuk hero-hero yang bisa dibilang darahnya nggak terlalu banyak ataupun yang sangat-sangat lemah agak sedikit sulit nih.
agak sedikit dipikirkan sekali nih dari RR Kyosik apabila ingin diambil setelah ini ya Bro. Berarti junglernya bakal punya sustainability yang cukup Harusnya kuat. Ya, apalagi udah ada Matilda. Mungkin aja Alter Ego Esports ingin menuju ke arah barat. Barat lepas loh. Barat lepas, Xborg lepas. Jadi ada kemungkinan dua hero ini mungkin akan bisa diamankan terlebih dahulu bagi teman-teman dari Alter Ego Esports sebagai jungler. Atau mungkin Baxi ya yang bisa menjadi counter juga untuk Your Esmeralda. team is Akan banished. banyak sekali counter untuk Esmeralda ya, ada Lunox di sana, Benar. lalu udah ada Baxia juga yang nanti kemungkinan akan bisa diambil oleh pemain dari RR Kihoshi. Satu band terakhirnya Barats kah? Barat lumayan possible sih. Tapi kalau misalkan bukan Barat, ini mungkin akan mengincar ke arah hero-hero yang memiliki magical damage. Yap. Karena dari teman-teman Alter Ego Esports dengan mengandalkan Esmeralda kayaknya masih belum cukup untuk memberikan magical dealing damage yang dalam tanda kutip dia benar-benar bisa Yuzong, kan? Yuzong ternyata bakal di ban di sini. Oke, Alter Ego, siapakah yang akan mereka amankan untuk kali ini? Ini jangan sampai mereka juga emang tergiring ya dengan bagaimana band-band yang udah dilakukan oleh RR Kiyoshi. Mereka termasuk masuk ke dalam sebuah jebakan yang emang udah disiapkan juga oleh RR Kiyoshi. Alter Ego Esports, satu hero sebelum nantinya last pick akan mereka ambil. Oke, ini masih ada Chow juga yang terbuka untuk Nino ya. Tapi kalau misalnya Alter Ego mereka mau nge-pick hero lain untuk Nino, sebenarnya cukup banyak sih sebenarnya hero dari Nino sendiri. Jadi siapakah yang mau diamankan oleh Nino di sini? Ingat Yuzongnya udah dibuang. Dari Xbox masih ada nih. Aku sangat menanti Fanny sih. Atau Tamus? Fanny. Fanny, Oke. Itu satu hero yang paling fleksibel banget untuk memberikan burst damage di awal game Your juga. team Dengan Roger mobilitas yang ternyata. sangat amat tinggi, tapi Roger sebagai junglernya kali ini akan dimunculkan bagi teman-teman dari Alter Ego Esports karena dari DPS yang tersisa tentu availabilitas yang ada hanya tersisa Shunshin untuk sekarang DPS. Hanya Roger diamankan juga, apalagi untuk snowball effect bawa Natalia, bawa Matilda. Agak sedikit rusuh ya sepertinya Alter Ego Esports untuk 5 menit awal. balik lagi mereka akan bermain cepat. Dari tadi kita coba lihat deh dari Samsung Way to Fake ya, RR Kiyoshi harus berhati-hati dengan metode Oh. pick off yang sangat-sangat cepat dari Hylos Alter kah? Ego. Hylos? Hylos Untuk bisa Finn? loh, iya untuk Finn. Oke. Karena kita tahu sendiri bahwa Natalia ini agak sangat sulit sekali ketika ingin jump in ke belakang ketika ada Hylos dengan Ring of Punishment-nya dia. Yap. Atau Kaja kayaknya udah kurang. Hylos kan, Oh my god. tos dulu dong. RRQKB. Jadi lo ngambil kontrak yang mana? Enggak ada yang gua ambil lu. Fokus. Oh my god. Dan Marah-marah ya. Hylos dan juga Aldos. Aldos Pak Wow. Pulung. Oke. Aku suka banget pick Aldos karena walaupun di sini tanpa adanya healer sama sekali, tapi Aldos ini bisa melakukan banyak hal. Dia bisa mungkin detector untuk Natalia juga dan bahkan menjadi salah satu deny counter rotation untuk Matildanya sendiri. Tapi harus berhati-hati di late game nanti karena Esmeralda bakal memakan banyak sekali absorption damage daripada seorang Aldos. Jadi ini nantinya kalau di mata KB nih ya, untuk junglernya Aldos. Bene atau Aldous. Aldos lebih enak di gold lane, gak tau kenapa. Berarti Feeling Aldous gue go. Tapi kalau ini ke arah jungle, Jungler pakai apa Bene? feelingku Pakito loh. Benedettanya ada di R7. Dan Nathan sekarang diamankan juga oleh Alter Ego. Ini akan Nathan. sangat-sangat berdamage sekali nantinya untuk early game yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, selain kalian jangan lupa untuk mengikuti bagaimana Samsung hashtag Battle Challenge, kalian ramaikan di kolom komen kita dengan hashtag dari Alter Champ dan juga hashtag dari Viva RR. Viva RRQ. Siapapun yang terbanyak nanti hashtagnya akan langsung nongol selayar nih ya dengan emoticonnya masing-masing. Jadi buat tim yang pertama ini kita harapkan seperti biasa langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap Yeay. seluruh player dan juga seluruh staff dan kru yang bertugas untuk menjalankan bagaimana babak dari MPL ID season yang ke-8 ini. Jadi dia RR Kiyoshi versus Alter Ego. Let's go, go. Dan kali ini kita akan melihat siapakah yang mengamankan poin di game yang pertama karena ini best of 5 Best of 5. series. Jadi masih panjang perjalanan dari kedua tim kali ini. RRQ Hoshi, apakah mereka masih bisa mengambil poin pertama dari Alter Ego atau justru Alter Ego yang terlihat panas banget kali ini di hari yang kedua, mereka masih bisa menumbangkan sang raja. Dan kita masih menunggu, ini cukup menarik karena tadi kalau kita ngelihat di screen belakang, Yap. Aldosnya dipegang sama Bang Sin. Aldosnya membangsin. Iya. Dan aku emang lebih suka untuk di gold lane. Gold Lane. Iya. Kecuali dengan satu syarat kalau misalkan musuh kita dapat link dan kita bawa Aldos Angel lah, itu sempat juga beberapa kali aku temukan di beberapa scene dan itu entah kenapa agak sedikit mengganggu linknya, bahkan bisa memberikan tekanan ketika udah memasuki menit 8. Itu dekat-dekat banget sama Lord Time. Dengan chase fade-nya. Chase Fate, Heart Guard,
tentu Link bakal kocar-kacir sih. Itu kayak bakal ngincar ke arah purple buff dan segala macamnya. Jadi ancaman tersendiri. Kemana Link akan pergi langsung ditabrak ya? Gimana ya aku ngeliat screen itu ya? Di scene Filipin itu kalau nggak salah malah bawanya tuh masih dulu tuh kayak Aldos, Rafa, Aldos Aldos, Estes, Rafa. kayak gitu ya. Waduh. Aldos Link itu emang sesulit itu untuk didapatkan di dalam satu tim yang sama gitu. Klopnya susah. Sekalinya dapat. Sekalinya dapat itu bakal jadi luar biasa banget. Tanya Cornet. Cornet paling Oke. sering gua suruh main Aldos, gua main Angela gitu. Itu emang powerful banget kalau mau lawan Link atau assassin kecuali Karina. Karena Karina kan kayak anti untuk basic Immune attack ini gitu ya. kan. Walaupun dengan adanya Esmeralda seperti ini, aman. Dia sangat kuat sekali ketika melawan hero-hero yang tipikal basic attack. Oke. Jadi makanya kalau misalkan dia melawan hero skill ya masih 50-50 lah. Tapi kalau lawan basic attack, Karina powerful banget dan dia di band di sini dengan alasan emang mau bawa Aldos. Karena percuma banget ketika bawa Aldos, tapi ya balik lagi kita berhadapannya melawan Karina yang punya Elvisness. Oke, ada Imu juga di sana. Oke, balik lagi dan ini dia game yang pertama terlihat langsung Leo Murphy numpang lewat tapi sambil nyakar ya Cimomo ya. Iya, terus saya halonya sambil nyakar ya. Dan kali ini lihat playnya sudah mulai dicicil aja oleh seorang Udil yang tentunya dengan Matilda dia akan bermain dengan agresif. Leo Murphy juga udah langsung nyari informasi dengan cukup cepat kali ini, tapi posisinya sudah ketahuan harusnya sama dua pemain dari Araki Hoshi karena tadi ada tanda seru yang nongol di atas kepala. Yap. Dan ternyata dari Udil bersama Leo Murphy bersama Nino nih, wow mereka mau coba untuk ngerusuh Sin-nya karena mereka tahu Sin dari Aldo sendiri adalah hero yang benar-benar harus scaling banget dari segi item dan juga stacknya Pak Pulung. Ini coba lihat Nino dari awal untuk attack speednya udah terlihat akan sangat-sangat mengganggu sekali, sementara Sin hanya bergantung dari wave minion yang akan masuk ke dalam satu altar tile yang dia miliki. Mulai udah ada invasi yang dilakukan, Sin sedikit lagi HP-nya tapi dia pun harus melakukan flicker guna untuk selamat dari area tersebut dan Albert kembali hadir untuk melakukan farmingan tapi VN memberikan backupan. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini Albert fokus untuk seorang Pakito, harusnya dari Pakito juga bisa nge-press ya di area di sisi awalnya. Dan memiliki level 4 kayaknya udah punya knockout strike juga dan beberapa pemain dari Arkeosi udah langsung mampus ke arah Udil yang akan menjadi target pertama, namun masih ada Gadingon juga yang akan memberikan shield tambahan untuk seorang Udil Papulu. Udilnya masih selamat dengan tersisa sedikit saja darah yang dia miliki. Again tadi VN mencoba sebuah invasi di mana lawan ordernya langsung memberikan efek stun. Terstun lah sudah tadi untuk Udilnya untuk masih bisa selamat, tapi Sally Boy bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat baik. Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Basic attack terlebih dahulu, sebelumnya mungkin nanti akan ada open fire dan benar aja open fire akan langsung dikeluarkan. VYN udah ada tanda seru, akankah untuk Ring of Punishment-nya dikeluarkan guna untuk mencari pergerakan dari Leo Murphy. Iya, dan Albert masih coba mengganggu di area midnya, langsung dipukul dua member. Lalu tapi ternyata ada first blood of camp di area atasnya. R7 berhasil menumbangkan Pai yang ternyata juga dibantu oleh seorang Clay kali ini. Sementara ada Turtle yang sudah muncul dari tim main mandiri kali ini yang akan langsung diinisiasi oleh Arki Hoshi. Yap, untuk Turtle-nya sendiri tidak ada kontes, tapi di bagian bawah sana untuk Aldusnya mencoba untuk langsung menabrak dengan chestplate yang dia miliki. Ada sebuah keraguan di antara mereka bertiga, tapi untungnya ada satu poin kill yang berhasil diamankan. Hanya saja VN kembali hadir, shield turret-nya sudah termakan begitu banyak. Ring of Punishment-nya dikeluarkan, lawan order belum terlihat sejauh ini, tapi Udil memberanikan diri masuk ke bagian dalam, langsung dipatok begitu aja. Punggungnya dipukul sama cangkul segede itu. Aduh, tidak bisa menyelamatkan Sin tentunya karena ada gengkingan dari 3 member. Pemain Alter Ego Esports langsung tahu prioritas yang mereka harus sumbangkan adalah Sin. Jangan sampai dikasih farm terlalu bebas kali ini. R7 bakal coba untuk mengendalikan di lane atasnya juga karena dia tahu dia bener-bener nggak bisa ngebuat Pai terlalu bebas. Karena kita tahu Esmeralda bener-bener nyusahin banget di area late game. Wow. R7 yang lagi coba nyebrang dari atas ke bawah, dipotong di area ribet 40. Oke, ada 2 player terlihat di bagian bawah, tapi Bang Sin masih tetap berada di lane-nya. Di bagian tengah ada Lunox dan juga Hylas. Mereka jalan bersamaan, ada Soul Bloom yang terlihat. Untuk dari 3 menit ini ya, dari Alter Ego ataupun dari Arkeosi, mereka sama-sama menekan Albertnya. Udah ada beberapa hit yang berhasil masuk juga ke tubuh dari Udil. Terlihat Sally Boy masih aman untuk melakukan farmingan. VYN perlahan tapi pasti ingin masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi Esmeralda pun dari kejauhan belum bisa melakukan banyak hal. Leo Murphy numpang lewat aja Cimomo. Iya, numpang lewat, tapi yang numpang lewat itu yang justru serem. Tiba-tiba bisa ada backup juga yang datang dari Alter Ego Esports kali ini. Sementara 4 pemain dari RRQ mereka udah coba untuk langsung rotasi ke area bawah karena pemain dari Alter Ego Esports yaitu Nino yang kemarin baru aja dapetin Yap.
Ini Rising Star juga Rising ya. Star, Mantap betul. kali. Langsung dihentikan pergerakannya. Dan kali ini mau nggak mau Dantonnya akan Walah. langsung pulang. Tapi ternyata Leo Murphy udah ketahuan posisinya, Sin-nya ditempelin terus-menerus. Bener-bener diharas habis-habisan. Bener-bener dikasih paham kalau dia tuh nggak boleh sampai farming terlalu bebas, Pak Pulung. Ini Lihat. Sin-nya masih bisa selamat loh. Berapa kali Sin harus balik? 3 kali. Tiga kali ya, Tiga Bro. kali dari awal. Ini udah 4 menit dan recall pertama di menit yang pertama tadi di arah bottom lane, bahkan 2 kali di geng, walaupun harus tumbang 1 kali tapi masih on track karena terbukti di menit yang ketiga tadi itu atau menit yang keempat awal-awal itu udah jadi brute force. Makanya untuk sekarang Alter Ego Esports butuh PR lebih, butuh damage lebih untuk menemukan Sin dari Aldosnya. Yap, walaupun berhasil untuk mendorong mundur ya dan juga mendapatkan beberapa pemain agar bisa menabrak juga ke arah turret yang dimiliki oleh pemain dari Ararki. Dan balik lagi untuk turtle-nya, turtle kedua kembali diamankan oleh Ararki. Sementara itu di bagian bawah ada Snake Time. Jadi buat teman-teman semua, vote player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Albert berani banget ke depan lah Cimama. Iya, dia pede banget tentunya dengan Pakito yang kita tahu memiliki damage juga, dan kali ini Nino yang akan dipress kembali oleh tim Arakios. Kalau kita ngeliat Alter Ego Sport, mereka nge-pressnya ke arah Sin. Oke. Arakios juga akan melakukan hal yang sama. Mereka nggak mau biarin Nathannya juga terlalu bebas ke area bawah, meskipun Sin kita melihat dari Sin sendiri udah melakukan pertukaran lane ya Pak Pulung. Iya, pertukaran lane langsung dilakukan Leo Murphy kali ini. Dia melihat ada 3 player di depannya. Akankah mereka akan melakukan sebuah invasi dari arah Kiosi karena VN udah mulai maju ke bagian depan dengan purple buff yang akan diganggu. Udil Soul Bloom-nya ditabrakin ke VN dengan high loss. Darah setebal itu juga berasa banget efek dari Soul Bloom itu sendiri loh. Dan sekarang hampir aja langsung dia dapatkan. Sementara untuk Sally Boy-nya berhasilkah dia kabur kan untuk kali ini? Tidak bisa kabur, di mana punggungnya langsung ditumbuk begitu aja. Udah ada keretakan dan juga pergeseran tulang yang dilakukan. Namun untuk kali ini di bagian tengah Leo Murphy-nya tertangkap basah begitu aja. Lawan ordernya berhasil langsung mendapatkan juga ke arah Leo Murphy. Leo Murphy berhasil langsung diambil. Udilnya melakukan flicker dan satu center taruh di bagian tengah pun langsung tumbang Cimomo. Kalau kamu lihat tadi Pak Pulung, pinnya, high loss-nya nyebrangnya lewatin turret supaya biar Leo Murphy-nya itu bisa di-stun dengan law and order-nya. Jadi memang baik banget dari Vin sendiri karena dia tahu dia bisa create space, dia bisa create momentum juga untuk Araki Hoshi menumbangkan Leo Murphy. Ini ada hal yang sangat baik ya Prof yang dilakukan oleh Araki Hoshi. Iya, makanya mereka benar-benar udah langsung komit banget gimana pun caranya, dan aku suka banget itemization dari Vin-nya. Dia bikin silent drop, dia langsung motong dealing damage dari Udil, Nino dan juga Pai, tapi dia langsung bikin ke arah dominant size karena dia nggak mau nanti Pai-nya bakal punya Oracle terlebih dahulu dan absorption damage-nya bakal makin lebih tinggi lagi. Ini itemization yang level 2 yang pernah aku bahas sendiri. Dan ini yang patut untuk dicontoh sebagai user roamer. Tahu kondisi ya Tahu Prof ya. kondisi. Paham akan kondisi, paham akan bagaimana lapangan juga. Cuman sepertinya di atas sana Ninonya, kukira Baiwan ternyata bawa kawan sekecamatan, untungnya dia tapi ternyata tidak bisa langsung kelar begitu aja. Namun untuk kali ini ada 2 korban yang masih didapatkan, walaupun udah ada Benedetto juga yang langsung diamankan begitu aja. Satu Glorious Pathway tadi dikeluarkan, turtle-nya akan menjadi milik dari Ararki Hoshi lagi. Iya, meskipun tadi ada trade 1 untuk 1, tapi ternyata Leo Murphy pun harus tumbang. Dan ini menjadi kerugian juga untuk Alter Ego Sport karena Araki Hoshi berhasil untuk mengamankan turtle-nya. Kenapa Pak KB? Kayak yang teriak di dalam. Oh, kaget aku. Ya ini suaranya udah sampai sini tuh yang di dalam ya. Aduh, seru banget ya yang di dalam. Dan kali ini kalau kita lihat dari Sally Boy, masih perlu waktu tentunya karena dia belum join the team fight juga dengan teman-teman dari Alter Ego Sport. Dan perlu diperhati-hati juga karena dari Alter Ego mereka benar-benar memanfaatkan keberatan dari Leo Murphy. Leo Murphy kalau bisa open vision, benar-benar kasih informasi ke Alter Ego Sport, ini akan bakal enak banget buat Nino dan juga Sally Boy kalau mereka mau farming dan bahkan dive in ke jungle dari Araki Hoshi, Pak Pulung. Ini cuma dari tadi tertangkap basah terus-terusan ya, cuma sekalinya ada Iya. tertangkap basah, law and ordernya langsung memberikan waktu. Ini yang rotasi Finn sama Clay. Muter terus dan bahkan lihat ada Glorious Pathway ngejar ke arah seorang Pai, kali ini Pai-nya langsung mundur dengan 1. Oh, bahkan Pai-nya lihat, kalau kita lihat ada 1 gebrakan juga dari Albert kali ini. Sementara R7 nambahin turret damage ternyata di area bawah. Kalau kita ngeliat Falling Starmon yang udah dilontarkan sama seorang Pai itu udah bagus karena dia tahu ini rotasinya Araki Hoshi sekali 1 datang, yang datang se-RW Pak Pulung. Buset, yang datang se-RW, sekecamatan, sekabupaten tadi kayak rame banget, 4 orang langsung melakukan rotasi di bagian bawah loh Cimomo. Tapi dengan begitu ada space yang tercipta, Nathannya dapat outer turret di atas sana dan di bawah ini sekalinya digeretak aja udah tumbang nih untuk outer turretnya. Dan aku punya feeling kayaknya dengan Sin yang megang item seperti ini, Thunder Belt, dia menuju ke arah Radiant Armor, dia bakal punya 140 stakan. Waduh, 140 stakan untuk sekarang.
namun udah ada pergerakan dari Leo Murphy yang langsung digagalkan begitu aja dan pertarungan kembali terjadi. Satu player masih langsung didapatkan. Udah ada PN yang menjadi korban, Lunox menjadi korban kedua. Sementara untuk El Nino, udah ada korban tambahan di mana Lunox yang agak kuat lagi. Gading Win tadi langsung memanggil Roja ke bagian belakang. Seliboy masih selamat sejauh ini. Ninonya juga ingin kabur, Albertnya langsung berhasil tapi Pai terus memberikan jogetannya. R7 pun melakukan yang sama. Mereka langsung disengage aja. Mereka langsung pergi untuk mereset lagi semuanya. Iya, kalau kita ngeliat Leo Murphy yang tumbang tentunya membuat Finn pun yang tadi 1v1 situation mungkin dibantu oleh Clay, tapi ternyata dari Leo Murphy masih bisa memberikan damage ke arah seorang Finn. Finn yang benar-benar low banget langsung di follow up dengan cukup baik dengan cakaran dari Sally Boy. Kita tahu wall confirmation-nya langsung connect dan bahkan ada link campus juga dari seorang Sally Boy kali ini. Mengingat juga RQ Hoshi sudah tumbang tadi dua pemainnya, ini membuat RQ Hoshi mereka harus reset lagi Pak Pulung. Oke, Nathan ya memberikan aja sedikit attack ke bagian depan, tapi PYN memancing-mancing open fire pun dari Sally Boy. Ada Clay, namun ada dua orang yang berada di dalam rembutan tidak mau menampakkan wujudnya. Iya, dan masih mencoba untuk menargetkan yang sama yaitu Sin yang bakal coba diganggu di area bawah kali ini. Pai bakal berfokus terhadap objektif terlebih dahulu, tapi Sin di sini enak banget untuk ngedapetin stacknya. Dia clear minion, justru dia bakal lebih happy. Dan beberapa pemain dari Arkeosi mereka udah langsung meluncurkan ke arah objektif floornya tanpa berlama-lama Pak Pulung. Gak usah nunggu dia Hans, langsung diamankan begitu saja. Itu PYN-nya sendirian doang nge-TBN kayak begitu ya Prof ya. Ini nggak ada yang benar-benar bisa lewat loh. Ya balik lagi karena Natalian juga bakal sulit banget untuk menyentuh ke arah bagian backline dari arah Kyoshi. Ada Finn dengan high loss-nya. Dan kalau misalkan kita melihat juga untuk sekarang inilah dia pemenang dari Samsung Hashtag Battle Challenge. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Itu suara imut banget, siapa yang ngisi suaranya ya, hehe. Yang pasti bukan kamu. Dan yang pastinya tentunya dari Alter Ego Esports kali ini harus mundur terlebih dahulu karena Lordnya sudah mulai masuk nih Pak Pulung ke area mid. Dengan 5 player tadi yang udah terlihat berkumpul di bagian tengah. Ada Nathan juga dengan Lord yang masih belum dienal, tapi Glorious Parway tapi tak kenapa bagaimana kejadiannya. Leo Murphy menjadi korban secara langsung. Udilnya berhasil mundur, Guiding Wind masuk, namun Sally Boy juga berhasil masuk ke bagian dalam. Ada 5 hero dari arah Chaos berkumpul di bagian tengah kecuali dari Benedetta yang masih ingin mendapatkan satu inner turretnya di bottom lane. Iya, cukup hanya satu turret saja di area mid dan bahkan turret di area atasnya juga mungkin menjadi target dari tim RQ Hoshi. Bermain dengan cukup objektif dari RQ Hoshi, mereka juga nggak terlalu komit karena loot pertama belum di-enhance juga. Jadi masih cukup bisa dibilang cukup squeezy juga untuk Alter Ego Esports ketika mereka mau menumbangkan Lordnya kali ini. Pai, Sally Boy dan Udil ini kalau dibawa ke arah late game, harusnya Sally Boy juga udah punya potensi untuk membalikan keadaan untuk Alter Ego Esports, tapi ternyata lihat dari seorang Albert udah menunggu Pai-nya yang bakal langsung untuk nyebrang begitu saja. Bakal coba untuk mundur dengan Falling Salmon dan bahkan Clay-nya harus dibuat mundur juga. Tapi sisi lain ada Nino yang mulai bersiap kali ini dan bahkan ada super position yang sudah dilontarkan oleh seorang Nino. Tapi ternyata Albert dengan satu jab dan juga heavy life punch ke arah seorang Udil membuat Udil pun tidak bisa terlalu komit maju ke area depan. Dan coba untuk Phantom Slash dan bahkan lihat ada satu dari seorang Clay-nya mencoba mundur dengan satu brilliant of order, sementara Finn dia akan menjadi tulang punggung untuk RQ Hoshi nebein semua TB, tapi ternyata Albert langsung balik kali ini. Meskipun Finn-nya tumbang, tapi ternyata Nino masih bisa ditumbangkan dan bahkan lihat Sally Boy membalaskan kematian dari teman-temannya. Banyak pertukaran dan Sally Boy pun masih bisa mundur Pak Pulung. Ini scene harusnya dengan darah Sally Boy yang hanya sekitar seperti itu aja. Dengan sekali geprek tadi mungkin aja Sally Boy akan langsung tumbang. Cuman again and again kita lihat reverse psychology nih Prof. Dikira pulang ternyata balik arah malah ngebantuin teman, kelar malah Alter Ego-nya Prof. Ya karena udah cukup damage dealingnya dari arah Kyoshi. Lihat itemization-nya, kalau kita ngelihat dari Albert aja dia udah ready. Dia kalau misalkan ngomongin soal tim jangka panjang dia punya Radiant Armor. Terus Sin ini yang paling mengerikan sih, dia udah punya Malefic Roar. Nah dia dealing damage-nya udah cukup banget untuk memporak-porandakan ini di belakangnya. Dan kita akan melihat juga tadi apa yang terjadi di replay-nya juga dari Samsung Galaxy S Series. Kalau misalkan kita melihat bagaimana Finn menjadi kite-nya, menjadi satu pola tarik ulurnya dan langsung dibalikan dengan cepat. Scene-nya langsung targeting, bahkan dealing damage-nya udah cukup banget. Dengan satu hit, 2 hit bahkan, itu udah hilang begitu saja. Cuma diketawain tuh. Waduh, ada Liam dan juga Lemon 2L di sana ya, lagi ketawa aja ngelihat bagaimana jalannya pertandingan. Tapi di kolom komen kita udah ada 346.000 orang yang sedang nonton bersamaan. Hey, coba kita mau tes dulu kekompakan nih. Kalau sampai 250.000 like di match yang pertama, Pulung sama KB bakal parkour di laut belakang. Iya, dan aku yang akan videoin dengan senang hati tentunya. Dan kali ini RRQ Hoshi dengan leading mereka hampir 6.000 gold
ini membuat Alter Ego Sport yang tadi aku bilang juga Silly Boy masih punya kesempatan. Yap. Kita ngelihat di mana Albert masuk, dia tahu Finn-nya bener-bener kayak coba diobok-obok tadi, dan dia tinggal masuk dengan jab dan juga heavy level itu membuat beberapa player dari Alter Ego Sports memang low. Tapi Silly Boy-nya tadi free banget Pak Pul. Ya, free banget walaupun dengan mendapatkan ke arah Albert tapi udah banyak banget mata yang tertuju ke arah Silly Boy. Tapi di bagian tengah mereka berhasil menguasai area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Lord pun kembali hadir, tapi Lord udah yang kali ini mereka harus bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena Lordnya udah di-enhance, harusnya akan jauh lebih kuat lagi. Iya benar banget. Dan apakah ini akan dikontes sama teman-teman dari Alter Ego Esport tentunya dengan 5 versus 5 kemungkinannya bisa, tapi ternyata dari Sin dia langsung ngebuka visionnya dengan Cashpad juga, dan bahkan ini yang membuat Alter Ego Esport pun benar-benar peka banget. Mereka tahu di kondisi seperti ini kalau Arkihoshi mereka tabrak bisa aja Arkihoshi lebih siap karena mereka benar-benar udah komplit juga dari itemnya. Kalau meskipun kalau kita lihat dari Finn masih on the way kayaknya ke immortality nih Pak Profesor. Ya ini entah kenapa bisa ke arah Guardian Helmet, bisa ke arah mungkin tadi immortality juga salah satunya. Tapi aku suka banget dengan pemilihan item dari R7 juga. Dia tahu di sini dia tidak memiliki dealing damage yang cukup. Yang penting dia jadi eksekutor, dia bakal jump in. Dia bakal ngambil beberapa damage deal yang ada, sisanya bakal diserahkan ke arah Albert karena dia punya Hunter Strike dan ada dari Sin. Thunderbelt, Malefic tadi kita bahas, dan kali ini Rock Potion makin kuat lagi, 500 SP dan juga defense untuk seorang Aldous. Kayaknya beneran Guardian Helmet nih Pak Profesor Kevin. Yap, ini regen SP-nya akan jauh semakin tinggi lagi harusnya. Namun sekarang di bagian tengah ada Lord yang udah mengambil liberasi, langsung nabrak aja. Tapi Lordnya Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Ada Electopanda Blow, pertempuran terus terjadi. Tapi R7 langsung mundur ke bagian belakang dengan jarak yang tidak begitu banyak. Ada Pai yang berjuang di bagian tengah untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Tapi Imun masih berada di dalam tubuh Natali. Albertnya masih bisa mundur, dikejar habis-habisan. Akankah dibalikin oleh pemain dari Alter Ego Esport? Namun 5 player yang dimiliki oleh Arkihoshi tidak mampu belum untuk menumbangkan best turretnya. Aku ngelihat basic attack dari seorang Silly Boy coba untuk ngecicil ke arah Finn itu nggak berkurang sedikit pun tadi. Jadi ini mungkin dari Silly Boy jangan sampai mungkin targetinnya ke arah Finn ya. Karena nggak bakal terlalu berasa, dan bahkan Leo Murphy yang hilang terlebih dahulu karena Leo Murphy yang mau coba cari info. Kali ini Finn langsung masuk dengan Glorious Pathway dan makan info yang cukup baik. Phantom Side dari R7 dan bahkan lihat Pai-nya harus mundur dengan Falling Starmon. Silly Boy masih ngecicil-cicil aja ke arah seorang Sin, dan bahkan bersama Nino pun sebagai second damage dealer untuk Alter Ego Esport nggak mau menyerah begitu saja Pak Pulung. Tapi masih tebel banget ya badan dari Bang Sin, padahal ada 2 basic attack tadi di bagian belakang yang emang nembakin ke arah punggung, tapi di jalan santai baik nih Prof. Ya masih ada damage reduction yang tadi dia dapatkan, dan itu yang membuat Sin bener-bener pede di lini depan. Dia udah dari awal udah bikin brute force, dan dia sekarang udah punya item defense yang lebih banyak. Makanya dia bakal coba untuk ngambil semua dealing damage. Mendekat ke arah Bang Sin itu sama saja mendekat dengan kematian. Waduh. Karena dia punya dealing damage yang cukup juga. Thunderbelt nambah armor, flow effect, full damage. Malefic juga sama memberikan penetration. Jadi kalau misalkan Silly Boy atau mungkin Leo Murphy asal-asalan di dalam team fight-nya, apalagi Leo Murphy tidak memiliki item defense karena dia tipikal shotgun dari one shot killer assassin, sini dia bakal bisa ke pick off asal-asalan harus. Waduh, nih Leo Murphy juga dari tadi ada beberapa posisi dia yang emang selalu tertangkap basah. Ada invasi yang langsung diawali dengan Leo Murphy juga tadi beberapa kali gagal. Bagian tengah coba kita lihat ada 4 hero dari Alter Ego, mereka berkumpul bersamaan. Untuk Leo Murphy sendiri di atas sana, Tasta sendirian. Coba kita lihat dari minimap, dia Tasta sendirian di meter turretnya di bagian atas sana, ngapain? Dia mencoba untuk menaikkan mental, boost mental nih Pak Pulung, karena ini masih ada kesempatan tentunya untuk Alter Ego Esport. Memang Arkihoshi lagi leading banget dengan hampir 9.000, 8.500 net worth-nya dipegang sama Arkihoshi, dan bahkan mereka masih menunggu kesempatan untuk Lord yang ketiga. Tapi Alter Ego Esport kalau misalnya mereka bisa numbangin beberapa pemain inti seperti mungkin R7 atau mungkin Sin terlebih dahulu, ini mungkin aja Alter Ego Esport mereka masih punya chance untuk comeback. Namun meskipun bisa dibilang terbilang cukup tipis ya, karena hanya 1 inhibitor saja yang tersisa untuk Alter Ego Esport. Ini dari chase pad-nya Bang Sin juga belum terlihat ya dari tadi nih, emang benar-benar nabrak ya Cimawa, nabrak ngacak-ngacak area pertahanan karena buka doang dia. Karena buka doang. Sekalinya tanahku tumbuk retak 1 kecamatan nih kalau Bang Sin kali mukul tanah nih Cimawa. Gempa 1 map plan down ya Pak Pulung. Ngeri kali udah nih. Menit 18 yang main Bang Sin, stucknya ya udah lah ya. Udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Kayaknya stucknya nggak stuck deh. Iya, stucknya udah nge-stuck ya, Makasih, Pak ya. Pulung. Beda, tolonglah ya, Beda Prof kalau ya. analis. Oke, Leo Murphy ketahuan posisinya PYN masuk ke dalam rumputan dan bener aja jackpot ada Leo Murphy di dalam sana.
Iya, ini memang yang perlu diperhatikan adalah rotasi dari Leo Murphy sendiri, Pak Pulung. Yap. Kalau dia bisa buka vision, kasih info, ini pergerakan dan bahkan rotasi dari seorang Selibo dan juga Nino bisa aja nge-gap beberapa pemain dari RQC dan mungkin backline-nya bisa diserang begitu saja. Tapi ternyata Lordnya kali ini sepertinya akan diamankan oleh RQC tanpa ada kontes yang bisa dibuka. Lagi-lagi Sin ngebuka chase fate-nya hanya untuk ngecek beberapa pemain yang posisinya kali ini dari Alter Ego Sport, mereka pun nggak mau melakukan kontes terhadap Lord ketiga. Dan triggernya aku suka banget sih, cara dia langsung buka chase fate ketika teman-teman RRQ Hoshi langsung men-take over Lordnya, pakai Electro Final Blow, lalu ada Clay juga yang tentu akan membuat Lordnya makin cepat untuk tumbang, walaupun udah mulai memasuki menit yang ke-19. Dengan perbedaan net worth hampir 10.000, ini membuktikan bahwa RRQ Hoshi dengan timing dan juga strat 4-1-nya ngepres abis-abisan terus-terusan, sehingga nanti Sinya udah tinggal join team fight untuk menggunakan chase fate yang ada. Lihat, 4-1, bener-bener rapi banget, 4-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Nih dari pertukaran posisi sudah terlihat untuk Bang Sinnya clear dulu terhadap wave minion, baru nanti mungkin akan terbang dengan chase pad yang dimiliki, tapi Leo Murphy di tempat yang berbeda seperti ya, kehadirannya udah langsung diketahui oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lordnya siap masuk di bagian tengah, ada PN yang belum membuka Glorious Pathway-nya, hanya masih melihat dari kejauhan dan benar aja untuk Glorious Pathway langsung hadir dan juga memberikan tumbukan ke bagian depan. Ada Esmeralda yang menjadi korban untuk kali ini, terlihat dengan sangat cepat damage yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi, namun double kill bisa diapakan juga untuk kali ini.